Oke, sudah. Yang lain udah? Bang Teddy. Udah di bawah nih. Bos. Izin Bang, terkait laporan tadi pasal apa dan siapa yang dilaporkan Bang? Oh, jadi hari ini ya kita melaporkan tadi inisial LD ya. Karena ini dianggap kita kejahatan yang serius. Ya, kejahatan terhadap eksploitasi anak, kekerasan psikis. Itu tidak hanya diatur oleh hukum kita, hukum positif kita, tapi ini menjadi konvensi internasional. Ya, anak punya privasi untuk tidak dipublikasi melalui media. Tidak harus fotonya dipang-pang, namanya diangkat ke media dan distigmatisasi atas apa misalkan perilaku orang tuanya. Itu tidak boleh sama sekali. Dan itu diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Apalagi setelahnya didistribusi melalui elektronik. Artinya selain Undang-Undang Perlindungan Anak, juga kita laporkan Undang-Undang ITE. Dan hari ini kita sudah laporkan resmi, ya, sudah laporkan resmi inisial terkait. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Siapapun warga negara untuk sama-sama melindungi anak bangsa, anak Indonesia. Bukan hanya anak Ahmad Dhani dan Mulan Jamila, bukan. Tapi kita sama-sama melindungi anak di bawah umur, anak Indonesia. Ini pelajaran. Apalagi disinyalir Nih ya, yang bersangkutan terlapor turunan lagi nih. pendidikannya tinggi, ya, pendidikannya tinggi. Katanya sampai S3, sampai doktor. Apa iya dia tidak mengerti ini? Ini nggak boleh, kan berpengaruh ketika pendidikan tinggi akan bisa mempengaruhi masyarakat. Nah itulah yang kita sesalkan, itulah yang harus menjadi efek jerak ke depan. Siapapun. Jadi melalui ini, kenapa laporan ini sekarang dibuat cepat? Karena kemarin saya sudah memberikan somasi terbuka, ya, somasi terbuka, tapi kemudian tidak ada respon, permohonan maaf dan sebagainya, sehingga kita tidak main-main karena ini dianggap kejahatan serius karena terhadap kejahatan anak, maka kita akan laporkan. Mudah-mudahan menjadi efek jerak ke depan. Oke, Bang, Pasalnya Bang, pasal yang disangkakan Bang. Nah, pasal yang disangkakan ada di Undang-Undang Perlindungan Anak 76. Salah satunya pasalnya, tapi nanti akan dijuntokan juga dengan 27A Undang-Undang ITE. Selain itu ada beberapa pasal mungkin berkembang di penyidik nanti. Karena kan ini temuan awal, ya, dan itu tidak main-main jeratannya minimal 5 tahun. Ya. Jadi ini kejahatan serius kalau kemudian nanti memenuhi unsur, dan kita sangat yakin bahwa yang bersangkutan terlapor ini melakukan, ya, dugaan tindak pidana tadi. Makanya kita menyerahkan selanjutnya kepada penyidik di kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap perkara ini. Pade, gimana Pade? Ya, Kehadiran Al Ghazali sendiri mungkin. Adanya Kakak Al itu hari ini, Kakak Al Ghazali itu beliau mendampingi orang tuanya sekaligus menyatakan kesiapannya sebagai saksi apabila diminta dan memberikan identitas diri. Jadi apabila diperlukan ke depan ini beliau sebagai saksi, dia siap. Karena sebetulnya dia sendiri yang akan melapor. Awalnya dia sangat kesal, tapi karena kemudian pengampunya adalah orang tua Mas Ahmad Dhani, ya tentu orang tua sendiri yang mengampu. Gitu. Pade mungkin boleh sedikit. Al, surat apa mungkin ke Pade Al? Surat mengenai ini mungkin ke Pade Al. Akhirnya. Alnya surat mengenai ini gimana mungkin suratnya? Awalnya nggak curhat, dia awalnya mau melaporkan sendiri. Ternyata nggak bisa. Tapi sejauh ini yang dilaporkan hanya satu pihak, Mas? Atau ada pihak lainnya juga yang terlapor sebagai... Saya tadi ketemu di gedung DPR, tadi ketemu Farel. Farel juga ngasih satu nama juga. Akan dilaporkan lagi? Buya juga maksudnya juga memberikan akun-akun yang dianggap begitu. Netizen kah atau mungkin public figure juga atau gimana? Atau content creator? Sebenarnya netizen yang pansos aja sih sebenarnya. Ada netizen yang nggak bisa pansos, ada netizen yang bisa pansos dengan hal-hal begini. Tapi kalau untuk saat ini yang udah dilaporin berapa? Baru satu nih. Akan Terus menyusul Farel tadi kasih nama satu lagi tadi, barusan BA. public figure atau Inisial ada mungkin Pade, inisial? Nggak tahu, saya belum buka. Pade ini bayar mainkan dengan Bunda Maya terdampak
Ya semuanya ini kan berawal dari gosip dan fitnah awalnya kan. Jadi kalau ditelusurin, kalau nanti ditanya sumbernya calon tersangkanya ini, nanti kalau ditanya sumbernya berita dari mana dia, jadi dia juga nggak bisa membuktikan tentang keabsahan berita itu. Jadi si Dr. LG ini dia hanya mengambil sumber dari berita gosip dan berita fitnah. Tapi dengan pernyataan dia itu mengedukasi bahasanya itu gimana Pak? Ya, itu menurut dia kan. Nah, Jadi sudah jelas di video dengan kemudian menampilkan foto dan nama anak, juga stigmatisasi terhadap perilaku orang tuanya dikaitkan, ya itu justru kontraproduktif terhadap perilaku orang tuanya yang diambil beritanya dari berita gosip dan berita fitnah. Dan itu tentunya menjadi kontraproduktif terhadap tadi ada klarifikasi edukasi, berbalik jauh bukan edukasi. Tapi menurut saya itu adalah pansos. Inilah yang akan kita wanti-wanti, jangan sampai orang-orang oknum itu pansos dengan mengeksploitasi anak public figure. Anak jadi korban, dia terbebani psikologisnya, kasihan, nggak boleh. Apalagi orang berpendidikan tinggi, ya. Menurut saya orang-orang begini harus terkena jerat hukum. Dan itu bisa ditangkap kan? Oh, ditangkap, ancamannya di atas 4 tahun, ya. Kalau penyidik kira-kira bahwa dia tidak kooperatif, ya, dia kemudian apalagi dengan pernyataannya yang tidak merasa salah kan? Apalagi tidak merasa salah. Ditakutkan dia bisa melakukan kejahatannya lagi. Kalau saya sih nanti mendorong segera tangkap, ya, orang-orang yang mengeksploitasi, yang terbukti nanti mengeksploitasi anak di bawah umur dengan cara apapun untuk pansos. Eksploitasi itu bukan hanya seksual saja. Seksual kekerasan bukan, ya. Tadi yang berdampak psikis. Kekerasan itu bukan hanya fisik tapi psikis. Kekerasan yang sifatnya verbal, non verbal. Juga untuk media, jangan kalau ada berita jangan menampilkan fotonya. Juga tidak boleh, namanya juga nggak boleh. Inisial aja. Untuk media juga sama nih. Kasihan anaknya. Media juga bisa terjerat kalau suatu saat nanti menampilkan foto, menampilkan nama asli anak di bawah umur, itu nggak boleh. Oke. Oke, mengenai